Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Messi Angelita, NIM 02201008. Nah, jadi akan ada tutorial kalkulus sebelum UTS. Nah, jadi harapannya teman-teman banyak-banyak berlatih latihan soal yang telah diberikan. Nah, jadi untuk kalkulus sendiri, materi yang akan di-UTS-kan itu adalah yang pertama, fungsi logaritma dan fungsi eksponensial. Yang ada itu len dan eksponensial gitu kan ya. Terus yang kedua ada fungsi inverse sama ada turunannya gitu. Nah, yang ketiga itu ada fungsi hiperbolik. Namun teman-teman banyak berlatih di integral gitu. Jadi makanya saya akan banyak membahas tentang integral karena integral ini nanti akan ada turunannya yaitu untuk mencari luas dan volume benda putar gitu. Jadi bisa di next ya. Jadi ada untuk integral sendiri ya. Jadi integral itu khusus untuk materi kalkulus 2 gitu ya. Beda dengan integral waktu semester 1. Waktu semester 1 itu kita masih integral biasa gitu ya. Tapi sekarang ya aturan dasarnya kan ada itu ada integral substitusi sama integral parsial dan jenis-jenis integral trigonometri lainnya gitu. Jadi ini sedikit aja ya gitu ya pengenalan. Nah, ini kan kita tahu ya ini adalah fungsi eksponensial gitu kan ya. Dimana ketika ada suatu cos hiperbolik x gitu ya, maka dia bisa didefinisikan gitu ya, eksponensial pangkat x ditambah eksponensial min x, pangkat min x per 2 gitu. Jadi aturan-aturan dasar gitu ya, itu bentuk-bentuk baku dengan ketika kita mengetahui gitu ya, ketika ada suatu konstanta gitu kan ya dari perpangkatan, nah itu kita bisa definisikan gitu ya. Ketika ada U pangkat R, itu kalau DU ditentukan terhadap U, dia ada dua kemungkinan gitu. Ketika dia R sama dengan min 1, maka dia langsung len U gitu ya. Kenapa gitu kan ya? Karena kalau R pangkat sama dengan min 1, berarti kan U pangkat min 1, berarti kan dia akan mencari suatu integral gitu kan ya. Suatu integral 1 per U gitu kan ya. Kalau misalnya integral 1 per U, maka dia akan langsung terbentuk len U gitu. Nah, sebaliknya ketika dia tidak sama dengan min 1, maka dia akan terbentuk U pangkat R plus 1 per R plus 1. Nah, itu adalah beberapa aturan-aturan dasar. Nah, ini ada aturan dari eksponensial gitu ya, di mana ketika ada suatu eksponensial gitu ya diintegralkan, maka dia tetap menjadi eksponensial tersebut gitu. Jadi mau x-nya itu berapapun gitu ya, mau x-nya itu 100 gitu ya, ketika diintegralkan maka dia tetap gitu ya, tinggal plus c gitu. Nah, untuk fungsi trigonometri gitu ya, ketika ada suatu integral cos U, maka dia akan menjadi sin U, integral dari sek kuadrat U adalah tan U, integral dari sin U adalah min cos U, dan integral dari cosecant U, du adalah kotangan U. Gitu. Jadi ini adalah sedikit gitu ya. Mungkin teman-teman udah dapat di kelas. Nah, mending kita langsung ke contoh-contoh soal aja gitu kan ya. Karena kan kalau kita sudah terbiasa latihan soal gitu. Jadi kita yang pertama itu ada contoh soal gitu kan ya di sini langsung pada aplikasi integral gitu. Karena kan ini yang memang teman-teman ibaratnya itu harus tahu gitu ya kalau misalnya ada gitu ya luas daerah gitu. Jadi ketika kita mencari suatu luas daerah gitu kan ya, ini ada soal tutorial gitu ya kalau sebelum teman-teman sudah ada yang dapat di kelas pada saat asistensi, tapi ada juga mungkin yang belum gitu kan ya. Nah, jadi yang belum bisa kita bahas sama-sama gitu ya. Jadi misalkan gitu ya, ini langsung ke contoh aplikasi gitu ya. Karena ini kan yang terbaru gitu ya dari pekan 7 gitu. Nah, karena kan biasanya UTS itu kan yang terdekat-terdekat gitu kan ya. Nah, misalnya ada gitu ya, cari luasan daerah dari Y sama dengan pakai eksponensial gitu. Jadi teman-teman di sini bisa mendefinisikan Y itu adalah E pangkat X gitu ya, di mana Y bisa juga didefinisikan ada dua gitu ya, kan dia mencari luas daerah di antara dua ini gitu, dengan X sama dengan 0 gitu. Nah, untuk jawabannya, maka kita memisahkan dulu gitu ya, fx-nya itu apa tadi, dan gx-nya itu apa. Jadi kita mempunyai dua gitu ya, dua Y gitu kan ya, maksudnya apa, satunya itu fx gitu ya, dan satu itu adalah gx. Jadi untuk kita mengetahui batasan gitu ya, batasan dari luas daerah itu mempunyai dua batas gitu, batas bawah dan batas atasnya. Nah, kita tahu di sini ya, untuk luasannya sendiri gitu ya, karena kan tadi kita definisikan EX itu sama dengan E 2X min 1 gitu. Nah, di mana kita cari dulu X-nya itu, yang ini kan X sama dengan 0 untuk yang satu gitu, untuk batas bawahnya gitu. Nah, kita mencari batas atasnya. Bagaimana cara mencari batas atasnya? Gitu ya. Untuk mencari batas atasnya, kita sama dengankan terlebih dahulu gitu.
Nah, kita sama dengankan yang ini, ya, E pangkat X, ini sama dengan E pangkat 2X min 1, gitu. Nah, ini kita bisa definisikan sebagai kita lenkan, gitu ya. Karena kan kalau dikali len, dia akan menjadi fungsi yang di pangkatnya, gitu. Sama-sama dikali len di ruas kiri dan di ruas kanan, gitu. Nah, habis itu kita dapatkan ya, di sini X sama dengan 2X min 1, gitu. Berarti X-nya berapa, gitu ya. Berarti kan X itu sama dengan satunya pindah ruas ke kiri, dan X-nya pindah ruas ke kanan, gitu. Jadi 2X per X, gitu kan ya, sama dengan X, dan satu pindah ke ruas kiri, maka dia jadi positif. Gitu. Makanya, karena tadi X sama dengan 0, kan berarti kan kita belum dapat nih batas atasnya berapa, gitu. Makanya kita cari dulu, gitu, batas atasnya berapa, gitu. Nah, untuk mencari batas atas, kita bisa menggunakan pemisalan seperti ini, gitu. Nah, ketika sudah dapat nih batas bawahnya yaitu 0 dan batas atasnya itu 1 gitu, maka teman-teman bisa langsung menentukan luas daerahnya gitu. Di mana luas daerahnya itu adalah integral. Jadi luas daerah ini menggunakan konsep integral gitu. Nah, langsung aja gitu ya, batas atasnya itu 0, batas bawahnya itu 0 dan batas atasnya itu 1, berarti di sini 0, di sini 1 gitu ya. Terus itu E pangkat X dikurang E pangkat 2X min 1 gitu. Kita integralkan terhadap dx gitu. Nah, karena dia diintegralkan gitu kan ya, maka dia boleh dipecah gitu. Jadi integral 0 sampai 1 untuk E pangkat X dx itu kan nilainya tetap ya E pangkat X. Nah, kalau pangkatnya itu 2X min 1, maka dia jadi setengah gitu ya, setengah dari E pangkat 2X min 1. Lalu kita substitusikan 0 dan 1 di masing-masing ruas gitu kan ya. Jadi E pangkat min 1 gitu kan ya, kenapa bisa jadi 1 gitu ya, karena E pangkat 0 sebarang bilangan ya, ketika dia dipangkatkan dengan 0, itu akan menghasilkan 1. Nah, jadi lalu di sini kita masukkan lagi 1 dan 0 akan menghasilkan setengah E dikurang E pangkat min 1 gitu. Nah, jadi ini gitu ya, teman-teman boleh gitu ya menyelesaikan gitu kan ya, secara ibaratnya cuma sampai sini boleh gitu kan ya, atau misalnya pengen hasilnya itu koma-koma juga boleh gitu. Nah, kita ada lagi gitu ya, sekarang kita ke contoh 2 karena tadi sudah luas gitu ya, sekarang volume gitu ya. Nah, untuk mencari volume suatu benda putar gitu ya, ini masih menggunakan konsep integral gitu. Jadi misalnya ada Y gitu ya, didefinisikan 1 per X, di mana X-nya itu sama dengan 2 dan Y-nya itu sama dengan 3. Jadi dia akan diputar gitu. Jadi teman-teman kalau ingin mencari suatu volume benda putar ataupun luas, teman-teman harus bisa menggambarkan terlebih dahulu bagaimana bentuk fungsinya gitu, sehingga teman-teman tahu apa sih yang ingin dicari gitu ya, apa sih yang teman-teman pengen tentukan gitu ya. Nah, ketika seperti ini kan sudah ini ya, sudah tergambar gitu kan ya. Nah, ketika dia diputar gitu ya, dia diputar terhadap sumbu X, berarti kan dia begini ya, dia terputar seperti ini. Dia diputar terhadap sumbu X. Dia diputar terhadap sumbu X. Maka dia akan diputar kayak gini, gitu kan ya. Nah, maka untuk integralnya sendiri gitu ya, maka gunakan karena volume benda putar gitu ya, maka memakai pi gitu ya, di mana batasnya itu adalah sepertiga gitu ya. Sepertiga dari mana gitu kan ya, tadi karena didefinisikan gitu ya di sini. Nah, Y sama dengan 1 per X gitu. Nah, maka teman-teman bisa katakan bahwa batasnya itu adalah 1/3 gitu ya sampai 2 gitu, karena ini kan bisa aja ya kita pindah ruaskan gitu ya kan, anggap aja Y kali X itu sama dengan 1 gitu. Nah, jadi bisa aja kita katakan bahwa X itu adalah 1/Y gitu, sama gitu nilainya. Nah, kenapa di sini 1/3? Karena kita menggunakan variabel X gitu kan ya. Nah, jadi kita menggunakan variabel X gitu ya, karena kita menggunakan ini 1 per X kuadrat gitu. Nah, lalu kita masukkan ya batasnya 1/3 sampai 2 gitu ya, di mana 1 per X dipangkatkan 2 dx gitu, baru diintegralkan terhadap dx gitu ya. Hasilnya nanti pi dikali gitu ya, batas bawahnya 1/3 dimasukkan ke sini ya, ke X-nya, dan 2-nya itu juga dimasukkan ke dalam X-nya gitu. Nah, nanti akan menghasilkan 5/2 pi dengan satuan kubik gitu ya, karena kan volume ya, itu berarti satuannya kubik. Jangan lupa kalau volume itu letakkan satuannya gitu ya.
gitu. Karena volume. Gitu. Jangan cuma menulis biasa. Oke, kita lanjut lagi. Oke, kita hapus dulu ya ininya. Oke. Nah, satu contoh lagi ya volume benda putar, lalu kita bahas soal UTS tahun lalu gitu. Jadi teman-teman jadi tahu gitu ya gambaran UTS-nya itu nanti dari mana sampai mana sih batasannya gitu kan ya. Karena kan pekan 1 sampai pekan 7 itu kan banyak banget gitu ya. Ada fungsi logaritma, ada fungsi inverse, ada hiperbolik, ada integral parsial, ada integral trigonometri, ya banyak banget gitu kan ya. Nah, jadi kita tahu gitu ya batasan-batasan dari UTS-nya nanti gitu. Nah, jadi misalnya di satu soal lagi ya, tentukan volume benda putar dari Y sama dengan 1 per X plus 1, di mana X sama dengan 0 dan X sama dengan 2, dia diputar gitu terhadap sumbu Y. Karena tadi diputar terhadap sumbu X gitu ya, sekarang diputar terhadap sumbu Y gitu. Nah, itu bagaimana caranya gitu ya, karena yang didefinisikan adalah sumbu Y gitu. Nah, itu kita bisa mainkan di sini gitu. Kita bisa mainkan. Nah, kita bisa mainkan di sini. Ini ya. Kan X itu sama dengan berapa sih gitu ya. Kalau misalnya ini kan berarti kan X plus 1 dikali Y sama dengan 1. Ya kan? Nah, habis itu kita bisa definisikan sebagai X plus 1 X plus 1 ya, karena pindah ruas ke sini jadi 1 per Y sama dengan 1 per Y. Jadi teman-teman, kok bisa tiba-tiba di 1 per Y gitu. Jadi ini adalah penjelasan secara manualnya. Karena kita mau ketika dia diputar terhadap sumbu X, maka terhadap sumbu Y, maka kita pengen X sama dengan gitu. Kalau dia diputar terhadap sumbu Y, kita di atas, maka itu Y sama dengan gitu. Nah, kalau ini kan tadi diputar terhadap sumbu Y ya, maka kita X sama dengan gitu. Nah, di sini X sama dengan, nah karena di sini 1 per Y ya, 1 per Y, X sama dengan 1 per Y, X sama dengan 1 per Y, gitu kan ya. Lalu satunya pindah ruas ke kanan gitu, min 1. Maka didapatkan ini seperti ini. Nah, kita masukkan di sini, gitu kan ya, diintegralkan terlebih dahulu terhadap Y, gitu kan ya. Nah, maka Pi dikali integral 1 per 3 sampai 1, 1 per Y kuadrat min 2 per Y plus 1 DY, gitu. Dimana kita bisa definisikan lagi, gitu ya, teman-teman. Kalau misalnya dia itu ditaruh di sini, gitu kan ya. Nah, di sini kan ada Pi, ya, kita tunggu. Nah, sini kan ada Pi dikali min 1 per Y, ini ada ln gitu ya, karena kan tadi kita udah ada pendefinisian di awal gitu ya, ketika suatu ada 1 per U gitu ya, atau misalnya sembarang bilangan, pokoknya dia itu ada per variabel gitu ya, jadi konstanta per variabel, maka dia bisa dinyatakan sebagai ln gitu. Nah, di sini 2 ln Y gitu. Nah, ini kan 1 per Y kuadrat diintegralkan jadi 1 per Y, dan 1 diintegralkan terhadap Y jadi Y aja. Gitu. Nah, setelah itu kita menggunakan batas bawah dan batas atasnya, kita selesaikan satu-satu gitu kan ya. Lalu kita cari gitu ya berapa gitu volume benda putarnya gitu. Nah, didapatkan hasilnya adalah Pi dikali 8 per 3 dikurang 2 ln 3 dengan satuan kubik. Nah, kalau teman-teman jauh sini sampai sini benar gitu. Tapi alangkah baiknya teman-teman selesaikan gitu ya, misalnya sampai koma-koma gitu. Itu boleh juga. Nah, mungkin kita langsung aja ya ke pembahasan soal gitu ya. Kita langsung ke pembahasan soal. Ini adalah soal UTS tahun lalu gitu ya. Dan insya Allah ini benar semua. Nah, jadi teman-teman bisa sambil belajar gitu ya. Jadi misalnya gitu ya, ada limit gitu ya, X mendekati 0 gitu kan ya. Ln sin X per X gitu. Jadi ada fungsi logaritma natural gitu ya. Jadi sin X per X itu sama dengan 1. Jadi ini adalah membuktikan gitu. Nah, jadi di sini ada 7 soal gitu ya. Nah, di sini ada 7 soal tentang ada integral parsial sampai dia ada yang sepadan sampai di sini luas daerah gitu. Nanti kita sampai, nanti mungkin teman-teman bisa keluar volume benda putar gitu. Kita nggak tahu ya, jadi dipelajarin aja gitu. Soal penerapan dari integralnya gitu. Nah, misalnya ini gitu ya. Dicari gitu ya,
limit X mendekati 0 gitu ya, dari len sin X per X sama dengan 1. Ini suatu pernyataan. Maka buktikan gitu ya, apakah dia benar atau salah gitu. Nah, ketika salah, kenapa bisa salah? Dan ketika benar, kenapa bisa benar? Nah, karena dia di sini salah, karena kita bisa menggunakan teorema L kapital gitu ya. Di sini kita d per dx sin X gitu ya, per dx X gitu. Jadi kita turunkan satu-satu ya, dari sin X sama X-nya. Nah, ini kan kalau ditentukan jadi cos X per 1, di mana kalau kita tahu gitu ya, kan ini limit X mendekati 0 gitu. Nah, ketika cos X itu adalah 0 gitu ya, berarti kan cos 0 itu kan 1 ya, 1 per 1 kan 1. Nah, belum sampai situ gitu. Maka limit gitu ya, sin X itu kan berarti kan ini yang baru diketahui baru sin X per X ini 1 gitu. Ternyata di sini ada len-nya gitu. Jadi jangan sampai terkecoh gitu. Kalau di sini ada len-nya gitu ya, berarti len 1. Di mana len 1 itu nilainya tidak sama dengan 1. Len 1 adalah 0 gitu. Maka jawaban dari ini adalah terbukti salah gitu. Karena yang mungkin kalau misalnya soalnya limit X mendekati 0, sin X per X itu mungkin bisa gitu, jawabannya 1, benar gitu. Tapi kalau ada len-nya di belakang, maka dia bernilai salah gitu, karena len 1 itu nilainya 0 gitu. Oke, nah lanjut lagi ya. Nah, untuk soal nomor 2 gitu ya, jika suatu fx adalah fungsi ganjil, maka batas min A sampai A gitu ya, fx dx itu sama dengan 0 gitu ya. Apakah benar gitu? Nah, jawabannya adalah benar gitu. Kenapa bisa gitu ya? Karena fungsi ganjil gitu ya, maka f pangkat min x itu akan sama dengan min fx gitu. Nah, ya, kita turun dulu. Nah, di mana ketika kita substitusikan gitu kan ya, substitusikan soal yang diberikan gitu ya, maka ketika X sama dengan min Y gitu ya, maka dx itu juga sama dengan min dy gitu ya. Nah, maka ketika kita substitusikan min A sampai 0 gitu ya, jadi F min Y gitu ya, dy, maka karena dia itu fungsinya ganjil gitu kan ya, maka dia akan menghasilkan gitu ya, mengakibatkan bahwa min A sampai A fx dx gitu kan ya, itu kan bisa kita pecah gitu ya, jadi min A sampai 0, 0 sampai A gitu. Nah, ketika min A gitu, ini kan min A gitu, dan ini plus gitu, jadi kan ini 0 sama A, ini min ya, karena kan kalau kita tahu gitu ya, karena min sama plus itu ketika bertemu gitu ya, itu akan menghasilkan suatu nilai 0 gitu. Nah, lanjut lagi. Untuk integral gitu. Sekarang adalah soal integral gitu. Nah, untuk integral sin 2x cos 4x dx itu dapat diselesaikan dengan identitas setengah sudut. Jadi teman-teman harus ingat gitu ya, apa aja identitas setengah sudut itu gitu ya. Nah, karena gitu ya, identitas setengah sudut itu bisa diselesaikan gitu kan ya, ketika nih setengah gitu ya, setengah sin 6x sin 2x gitu ya, itu tidak bisa gitu ya, tidak bisa dijadikan sebagai penyelesaian dengan identitas setengah sudut. Nanti teman-teman bisa baca-baca lagi terkait materi identitas setengah sudut gitu. Nanti misalnya ada sin kuadrat x itu nanti jadi apa, sama dengan apa gitu. Itu cara simpelnya gitu. Jadi harus dipelajarin tentang identitas setengah sudut gitu. Nah, kita lanjut lagi ya karena masih ada banyak soal di bawah. Oke, sekarang tentang luas daerah gitu ya. Kita tahu gitu bahwa luas daerah gitu ya yang dibatasi 0 sampai 3y kuadrat dengan y didefinisikan sebagai akar x, y sama dengan 0 dan x sama dengan 9, maka luas daerahnya apakah ini gitu penyelesaiannya gitu kan ya, jadi ditanyakan seperti itu. Nah, jadi karena gitu itu adalah salah gitu. Nah, kenapa bisa salah gitu kan ya? Karena harusnya gitu ya ada G yang digunakan gitu ya sebagai Y sama dengan ada 9 gitu ya. Maaf, ini bukan G, ini 9. Nah, harus ada 9 yang digunakan di sini di 9 min Y gitu. Karena dia tadi didefinisikan gitu ya. Jadi teman-teman pahami konsep dari luas batasan daerah gitu ya yang dibatasi suatu integral gitu. Nah, yang dibatasi suatu y gitu atau suatu x yang diselesaikan dengan integral. Nah, karena dia itu harus ada 9 di depan di sini gitu ya, maka pernyataan yang ini, yang tadi ini gitu ya, karena dia nggak ada 9-nya gitu, itu bisa dinyatakan sebagai suatu pernyataan yang salah
gitu. Sehingga teman-teman harus kalau ini salah gitu ya, ini salah gitu. Teman-teman harus beritahu di jawabannya kenapa dia bisa salah dan bagaimana jawabannya ketika benar gitu. Nah, oke, kita lanjut lagi gitu ya. Nah, ini tentang materi ketika ada x kuadrat per x kuadrat min 1 itu dapat dituliskan dalam bentuk a per x min 1 ditambah b per x plus 1 dengan a, b konstanta real. Nah, itu adalah suatu pernyataan yang salah gitu ya, karena x kuadrat gitu ya, itu tidak sama dengan a dikali x plus 1, b dikali x min 1 gitu ya, dan itu tidak bisa diselesaikan gitu ya, karena x kuadrat itu tidak memiliki suatu konstanta dan tidak ada konstanta di bilangan real gitu ya kan. Jadi kan di sini ya a dan b itu ya, itu kan suatu konstanta di bilangan real. Nah, itu tidak ada yang memenuhi untuk bisa menyelesaikan x kuadrat min 1 ini gitu. Makanya kita tidak bisa menyatakan bahwa x kuadrat per x kuadrat min 1 bisa dituliskan seperti ini gitu, karena tidak ada sembarang bilangan real yang bisa menyatakan x kuadrat tersebut gitu. Kan kita tahu ya, untuk mencari ini ya, ini kan berarti kan dikalikan ini gitu ya, dan yang ini dikalikan sama ini gitu. Nah, tidak ada bilangan x kuadrat gitu yang menghasilkan ini gitu, nilai ini dua ini, maka tidak bisa gitu ya dinyatakan sebagai bentuk seperti ini gitu. Nah, gitu ya, kita lanjut lagi. Nah, ini adalah contoh soal yang ke-6 gitu ya. Jadi sketsakan. Jadi kalau sudah ada kata sketsakan dan carilah volume benda putar gitu ya, maka gambar, benar-benar gambar. Nah, ini kalau bisa teman-teman lebih baik ya gambarnya daripada ini gitu. Nah, jadi sketsakanlah. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti akan saya kasih tahu ya aplikasi yang teman-teman bisa pakai gitu ya untuk mengetahui grafik teman-teman itu benar atau enggak gitu ya. Nama web itu ada Desmos gitu. Nah, jadi benda putar daerah yang dibatasi Y sama dengan X kuadrat per Pi, di mana X sama dengan 5 dan Y sama dengan 0, dia diputar terhadap sumbu X gitu. Nah, karena tadi diputar terhadap sumbu X, kan kita tahu ya kalau dia diputar terhadap sumbu X, maka Y sama dengan bla 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 gitu yang kita integralkan. Nah, karena dia diputar terhadap sumbu X gitu ya, sehingga volume benda putarnya itu akan sama dengan Pi gitu ya dikali X kuadrat per Pi kuadrat delta X gitu ya, dimana kita bisa nyatakan bahwa Pi sama dengan integral gitu ya, integral dari 0 sampai 5. 0 sampai 5 dari mana? Dari batasnya ini gitu. 0 sampai 5 Pi dikali X kuadrat per Pi, ini dari sini, dan dia dikuadratkan dx gitu. Akan menghasilkan X pangkat 4 per Pi kuadrat dikali sama Pi gitu kan ya, jadi 1 per Pi kuadrat dikali integral X pangkat 4 dx gitu. Nah, karena kan Pi-nya kita bisa keluarkan ya. Kenapa bisa dikeluarkan? Ingat, kalau dia tidak memuat variabel X gitu ya, berarti dia adalah sebuah konstanta gitu ya, maka dia tidak akan terpengaruh gitu ya ketika diintegralkan, maka dia bisa dikeluarkan. Jadi setiap bilangan gitu ya, ketika dia itu misalnya di sini ada Y gitu ya, ataupun 4 gitu ya, nah kan itu tidak terpengaruh gitu ya oleh X gitu. Makanya yang diintegralkan itu adalah yang memuat variabel X aja gitu. Makanya 1 per Pi kuadratnya bisa dikeluarin karena dia tidak memuat variabel X di sini gitu. Nah, jadi 1 per Pi kuadrat dikali X pangkat 5 per 5 itu akan sama dengan X kuadrat per 5 Pi dengan batas 0 sampai 5. 5 kuadrat per 5 Pi kuadrat dikurang 0 pangkat 5 dikurang 5 Pi kuadrat gitu ya, hasilnya 625 per Pi kuadrat. Nah, kan tadi di sini masih ada Pi ya tadi ya. Pi yang di sini kan, nah yang ini. Nah, ini turun ke bawah. Jadi, Pi yang di sini, nah, Pi yang di sini, itu kita turunkan ke bawah, gitu. Akan menghasilkan, ini, 625-nya kita turunkan ke sini, gitu kan ya. Jadi, hasilnya adalah 625 per Pi, gitu. Hasilnya kalau misalnya dia dinyatakan dalam bentuk desimal, gitu ya, jadi 198,943. Nah, soal lagi. Jadi teman-teman kalau misalnya ini banyak-banyak latihan soal aja gitu sehingga paham konsep. Nah, ini ada sedikit revisi ya karena dia itu adalah sepadan gitu ya. Penyelesaiannya itu akan seperti ini sebentar. Kita ada whiteboard kayaknya ya, lebih enak pakai whiteboard karena di sini pendefinisiannya itu adalah seharusnya dia disepadankan gitu ya. Dia disepadankan di mana X akan sepadan dengan 1 gitu. Karena kalau misalnya kita itu menyepadankan gitu ya, saya share screen tentang whiteboard.
Nah, jadi misalnya gitu kan ya, ada suatu nilai gitu ya, dia mencari kesepadanan gitu. Ini kan saya kemarin ada lihat gitu ya, contoh-contoh soal tentang kesepadanan gitu. Nah, di mana kalau misalnya ada suatu soal tentang kesepadanan gitu kan ya, nah tentang kesepadanan itu akan seperti misalnya saya pakai soal yang tadi saya punya ya, misalnya gitu ya, diberikan suatu fx gitu ya, suatu fx. Nah, dia sama dengan 3x kuadrat per pangkat x. Nah, dengan kita tahu domainnya itu adalah 0 sampai 2 gitu. Jadi nanti mungkin ada diberikan domain gitu ya, sembarang bilangan gitu ya. Domain itu adalah nilai awal gitu. Nah, di mana F inverse gitu ya. Jadi F inverse itu kan nanti dia cari kesepadanan gitu ya. F inverse terus dia diturunkan. Nah, ketika dia di-inverse-kan lalu dia diturunkan gitu ya, itu akan sepadan dengan apa gitu. Nanti misalnya teman-teman, misalnya di sini kan dia dicari 3/E gitu. Nanti teman-teman tinggal cari gitu ya nilai yang sepadan gitu. Nilai yang sepadan, nilai X yang sepadan gitu kan ya dengan fungsi ini gitu. Dengan batas 0 sampai 2. Jadi nilainya itu di antara 0 sampai 2. Jadi ada 0, 1, 2 gitu. Jadi teman-teman kalau ada kata-kata domain itu jangan terkecoh, itu hanya sebagai bantuan jawaban aja gitu. Karena di sini pangkat berapa sih yang menghasilkan 3/x ya kan, berarti kita bisa masukkan x-nya sama dengan 1. Nah, itu adalah tentang konsep sepadan gitu. Jadi teman-teman juga harus hafalkan gitu ya tentang konsep kesepadanan ini gitu. Nah, kita lanjut lagi ya soal terakhir. Oke, yang soal terakhir. Jadi tentang kesepadanan teman-teman harus berarti, oh ini satu soal lagi ya. Nah, maaf, ini jadi sin 3x, jadi sin kuadrat 3x gitu ya, dimana kita menggunakan identitas setengah sudut, jadi setengah dikurang cos 6x gitu ya, dengan batas min pi sampai pi setengah cos 6x dx gitu ya. Jadi hasilnya adalah pi per 2 dikurang 0, dikurang, karena tadi adalah negatif, jadi negatif pi per 2 dikurang 0, hasilnya pi per 2 ditambah pi per 2 sama dengan pi sama dengan 3,14. Oke, mungkin sekian ya contoh-contoh soal. Nanti teman-teman bisa cari lagi soal-soal, mungkin bisa nanya sama asisten dosennya atau mungkin sama dosennya gitu kan ya, untuk contoh-contoh soal untuk teman-teman berlatih sehingga teman-teman bisa menguasai materi dari kalkulus 2. Oke, saya mohon maaf gitu ya apabila ada kesalahan gitu ya dalam penyampaian materi. Nah, jika ingin bertanya sama saya, boleh gitu ya, nanti nomor WA saya nanti akan diterakan ya, nomor WA saya, jadi teman-teman bisa nanya. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.